Halo, selamat pagi semua bagi YouTuber-YouTuber Indonesia ya. Kali ini saya akan menjelaskan masalah kerja pembalakan di Indonesia ya. Yang bagi kawan-kawan yang Indonesia yang pengen tahu masalah kerja pembalakan, alatnya seperti apa, kondisinya seperti apa, saya akan jelaskan semua ya di sini. Perbandingan-perbandingan antara alat Indonesia dan alat Malaysia untuk kerja balak. Kerja balak di sini maksudnya kerja kayu alam ya kalau di Indonesia. Oke, saya akan terangkan semua ya. Kalau ini sekarang ini mesinnya ini semua lagi parking, sudah habis lahan, kawasan sudah habis. Jadi mau nunggu lahan baru sekitar tunggu 1 bulan lagi. Ini mesinnya pada parking semua ya. Oke, pada parking. Dan ini kondisi camp, tempat tempat tinggal atau tempat sementara ya, tempat tidur untuk tempat makan, tempat peristirahatan lah ya kalau udah nggak kerja di sini. Ini situasi dan kondisinya nih. Ya ini pen lori-lori yang untuk angkat kayunya pakai lori tanah ya, pakai lori tanah seperti ini, lori jack, kalau bilang lori jack seperti ini ya. Ini di hutan kayu alam nih, bukan hutan tanam, hutan seperti Indonesia, hutan kayu akasia ya. Oke, mulai sekarang saya akan jelaskan lagi masalah kondisi-kondisi mesinnya ya, seperti apa. Di sini mesinnya yang untuk tarik kerja bala, ya saya akan jelaskan ya. Di sini ada yang namanya pakai L untuk tarik kayu. Ya, apa tuh namanya L? Oke, saya akan jelaskan. Ini namanya L tuh seperti ini kawan. Ini namanya L. Kalau di sini bilangnya L. L ini untuk tarik kayu. Kalau kayunya agak-agak besar ya, seperti ukuran 30 inci, 20 inci. Kalau kerjanya di bagian rawa, dia nggak akan dipegang sama pencepit seperti itu, nggak akan dipegang sama pencepit seperti itu, dia akan ditarik. Kalau narik ya bagian rawa-rawa itu ibaratnya bagian tempat yang kondisinya seperti ada air ya kan. Dan nanti akan pakai rantainya nanti disangkutkan di sini. Ini ada berapa lubang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lubang, mana 7 rantai. Nanti kayunya akan diikat yang ukuran 20 inci 30 inci, diikat, digantungkan di sini, di bagian bawah sini, diikat. Jadi kalau sekali bawa tuh bisa banyak, sekitar kalau sekali bawa tuh, kalau betul-betul tempatnya kondisinya ada air, kayunya ringan, bisa satu lori itu satu lori itu penuh tuh. Kalau ukuran tonnya ya, kalau di Indonesia tonnya, ton kubiknya itu sekali bisa tarik 10 ton tuh. Tuh. Ini namanya L. L ini kalau di sini bikinnya seperti ini. Pasang di situ seperti itu. Ya, seperti itu. Ini kalau di sini bikinnya sekitar 4.000. Kalau di uang Indonesia sekitar 15 ataupun 12 juta. Dan kondisi mesinnya, kalau masalah kritik guardnya seperti ini. Guard-guardnya semua seperti ini. Buat yang kira, kalau di sini kira sudah oke lah ya untuk penahan kayu. Kalau kena di bagian body dia akan ada penahan sedikitnya. Jadi harus kuat nih. Masalahnya kayunya bukan kayu kecil-kecil, kayu besar-besar semua, ukuran 20, 30, kadang ada yang 50 inci. Seperti ini. Kalau masalah kaki-kakinya tuh di sini sudah kadang-kadang sudah dimodify, udah dimodif ya, modifikasi seperti ini. Masalah roller di bawahnya tuh udah ditukar, nggak original. Kalau originalnya kan dia jarang-jarang. Ini roller bawahnya sudah dibuat rapat-rapat, dan guardnya tuh sudah bikin rapat juga, itu guardnya. Tuh guardnya tuh ya, dia rapat rolanya sampai ke belakang tuh rapat-rapat. Biasanya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 roller. Dibikin rapat-rapat roller bawahnya itu kan. Dan yang di atas pun sudah ditukar, nggak mau yang pakai original nggak tahan biasa. Dia sudah ditukar, dia sudah pasang kaki 2 seperti ini. Seperti ini. Dia biar tahan.
Dan kondisi rumahnya pun harus dibikin tahan. Seperti ini kondisi rumahnya, nggak boleh bikinnya cincai-cincai ya, maksudnya sembarangan. Kalau sembarangan nanti, kalau biasanya kadang-kadang di sini kan banyak yang orang kerja kadang-kadang kena timpa kayu bagian rumahnya ini. Jadi kalau kena timpa kayu, dia ada kira operatornya masih agak selamat sedikit lah ya, dibuat tahan besinya, nggak bisa yang sembarangan. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita perlihatkan masalah pencepitnya, pencepit kayu ya, pemegang kayu. Oke kawan, saya jelaskan ya. Kalau masalah pemegang kayunya ini, penyepit kayunya nih, kalau saya bandingkan di Indonesia dengan Malaysia, lebih bagus di Malaysia karena lebih tahan, lebih kuat. Harganya nih ya, kalau baru harganya tuh sekitar 7 ribuan ringgit. Kalau uang Indonesia sekitar 21 atau 23 juta ya. Dia lebih tahan. Karena tahan kenapa? Karena dia pakai ini seperti ini, pakai gelangnya ini, dia lekat dekat sini. Karena kayunya besar-besar. Dia kalau kecil-kecil nggak tahan. Dia nggak kayak di Indonesia kan terus lekat di sini. Nah, di sini pasang satu, apalagi lekat sini. Itu nggak tahan, nggak kuat. Tangannya ini bisa patah. Lagi dia pasang skru. Nah, pasang skru seperti ini. Nah, pasang skru. Dan pembuatannya kayaknya paten ya, lebih paten di sini. Seperti ini paten. Dia banyak tempat bagian welding ataupun bagian untuk penahannya tuh. Kalau bagian depannya seperti ini. Oke, seperti ini. Dia lebih kuat, lebih kukuh. Lebih kuat dan lebih kukuh. Seperti ini. Dan kalau bagian depannya seperti ini kawan. Ini kalau di sini ya kebanyakan dia pakai kuku bucket nih. Ini pun kalau pakai pun bukan yang jenis biasa, yang jenis tahan, yang kurang patah. Kalau yang jenis biasa dia cepat patah, nggak tahan dia. Kalau untuk matahkan kayu bagian ujung ya, kalau kena kayu keras dia akan patah separuh segini. Jadi ini kukunya bukan kuku biasa yang harga mahal ya. Kira yang tahan lah, bajanya yang kualitasnya yang oke. Bentuknya seperti ini. Dia akan kuat. Nah, bagian dalamnya pun seperti ini. Enggak nampak ya, enggak berapa jelas. Seperti ini. Kuat dia enggak akan apa. Ini kalau baru ya, dipakai daripada baru sampai dia pecah lebih kurang 5-4 bulanan masih kuat. Masih boleh tahan. Paling-paling kalau pecah pun bagian weldingnya itu sudah terbuka. Seperti ini. Semua sama seperti ini kalau di Malaysia. Dia punya siap ya, pencepitnya itu untuk pencepit kayunya itu semua sama. Dia agak tahan seperti ini. Seperti ini. Dia lebih kukuh. Dia pegang kayu pun bisa banyak gitu. Nah, seperti ini kan, tahu kan? Nah, seperti ini. Lebih kukuh dia. Ini alatnya kalau dibandingkan dengan Indonesia masih bagusan di Indonesia. Kalau di sini tuh jarang pakai yang kerja bala itu, pakai alat-alat baru tuh sangat jarang. Dia pakai alat separuh pakai seperti ini, tapi masih oke ya. Masih, kalau rusak itu masih kurang. Kalau mesin-mesin seperti masih kondisinya seperti ini. Ada yang lebih buruk lagi, ada yang kalau ini masih dikatakan masih boleh buat kerja ya. Ini mesinnya nih, kalau di sini orang panggil Mark III, kalau di Indonesia nggak tahu apa. Mark III itu ibaratnya N2 bagian nomor 3 ya, keluaran nomor 3. Ini Mark III semua ini. Ini Mark III. Sekarang ini lagi nggak kerja, lagi parking. Kalau masalah gaji di sini operator ya kawannya kira borongan. 1 ton tuh
Ada yang Rp15, ada yang Rp14, ada yang Rp18, ada yang Rp20, tergantung bos balaknya yang mau ngasih berapa ya. Kalau satu hari itu operatornya kerjanya tergantung kayunya, tergantung kondisi mesinnya. Kalau kayunya oke, mesinnya oke, ya bisa dapat sampai 40, 50. Kalau mesinnya kurang oke, kayunya kurang oke, 30 ton bisa dapat lah. Sekitar harga-harga gaji-gaji 300 atau 400 ringgit dalam satu hari. Di sini sistem gajiannya ya. Sistem gajiannya 1 bulan 1 kali setiap tanggal 12 ataupun 13. Dalam 1 bulan sekali pun ada pinjaman setiap tanggal 20, sekitar pinjaman 2.000 atau 1.000 atau 3.000, tergantung dengan bos-bosnya juga ya. Di sini. Ya kalau menurut aku, kalau kerja balak di Malaysia ini ya gajinya, kalau yang kalau yang pernah aku alami lah, ya masih lumayan lah, bisa mendapat 5.000, 7.000, 10.000, bahkan lebih daripada itu dalam 1 bulan gajinya. Kalau sini buka lahannya nggak besar-besar kawan, nggak kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia lahannya tuh sekali buka hutannya tuh sampai puluhan ribu ataupun belasan ribu. Kalau di sini paling banyak pun dalam satu lahan sekali buka itu 1.000 ekar, bukan hektar, ekar. Kalau ekar tuh lebih kecil, kalau hektar tuh lebih besar ya. Jadi 1.000 ekar. Sekarang lahannya lagi habis ya, mau buka, nunggu 1 bulan lagi. Seperti inilah kondisi-kondisinya. Kalau Anda ingin yang sebagai operator mau tahu kondisi kerja Malaysia, operator di Malaysia itu seperti apa, kondisinya kerja balak seperti apa, ya seperti ini. Memang seperti ini. Kan lebih jelas, lebih detail kan kalau saya jelaskan seperti ini. Sini nggak ada sistem-sistem pakai Klenden, pakai kernet ataupun pakai apa helper. Sini ya. Nggak ada pakai helper. Operator yang semua masalah pump grease, bersih-bersihan mesin tuh, yang servis tuh semua operator. Ya, semua seperti inilah kondisi mesinnya kalau di Malaysia. Yang kerja di sini ya kebanyakan orang Jawa, orang Indonesia lah, pokoknya bermacam suku lah. Ada suku Jawa, suku Lombok, Bugis, Riau, Bengkalis. Nah itu kan kepulauan Bengkalis, macam-macam lah. Kalau yang supir-supir lori ini kebanyakan orang daripada negara Myanmar. Nah ini lori, yang bawa lori pun gajinya lumayan juga lah, 1 bulan tuh bisa dapat 5-6 ribu, kadang lebih. Kalau masalah makan di sini ya, di Malaysia nih makannya tuh ditanggung sama bosnya, nggak pernah akan bayar makan tuh nggak ada, makannya free gitu, free. Ini seperti ini. Nah ini orang-orangnya nih. Ini orang Lampung nih, Basmin namanya nih. Kalau makanannya itu ya seperti biasa lah. Udah habis ya. Habis. Nah sepertinya. Campnya tuh terbuat daripada besi. Dalam satu camp nih kadang sampai 70 orang, 50 orang, nggak tentu ya. Sekarang lagi sepi karena lagi habis kawasan, jadi orang pada pulang semua. Oke ya bosku, terima kasih, cukup sekian.